mohon perhatian kepada semua jamaah untuk segera merapatkan ke shop karena sebentar lagi sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Mohon yang masih berada di tepi-tepi lapangan untuk merapatkan lagi yang digunakan. Ayo Kang, monggo merapatkan lagi. Silakan monggo merapatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang alhamdulillah tidak begitu panas dan juga tidak hujan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan yang baik dan dengan tujuan yang baik, dan insya Allah kita dalam suasana yang baik dan juga dalam majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Di sini saya sebagai pembawa acara untuk sholat Idul Fitri pada tahun 1439 Hijriah menyampaikan beberapa susunan acara, yaitu sebelum sholat Idul Fitri dan khutbah dimulai. Ada beberapa acara, yaitu pembukaan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Amir Masjid Al-Mujahidin Incheon, yang kedua dari pengurus PCI NU Korea Selatan, dan yang ketiga dari Shelter Incheon, dan yang keempat yaitu dari kepolisian Incheon. Demi terlaksananya, tersukseskannya acara pada pagi hari ini, marilah kita baca dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, acara pada pagi hari ini lancar tanpa ada yang insyaallah. Langsung saja dilanjutkan sambutan yang pertama, yaitu dari Amir Masjid Al-Mujahidin Incheon. Kepada beliau Al-Ustadz Zainuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah
Masjid Al-Mujahidin atau jamaah Salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan sehat, iman Islamnya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, sholawat beserta salam, semoga Allah senantiasa menambahi berkah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin Muhammad, sehatan daimah, semoga Allah memberikan sehat selalu. Yang saya hormati dari pihak kepolisian Incon, Mr. Ong, Allahu yutawil umrik, semoga Allah memberikan kesehatan selalu buat Mr. Ong dan senantiasa istiqomah untuk berkunjung di Masjid Al-Mujahidin Incon. Tidak lupa dari pihak shelter juga Mbak Sreli, semoga sehat selalu dan semoga senantiasa tidak bosan-bosannya untuk memberikan bantuan kepada Laskar Al-Mujahidin khususnya dan umumnya kepada jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama pengurus Masjid Al-Mujahidin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan para jamaah semua memenuhi undangannya pengurus Masjid Al-Mujahidin, yaitu dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Selanjutnya, pengurus Masjid Al-Mujahidin juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh laskar, kepada seluruh jamaah, sehingga acara sholat Idul Fitri yang sebentar lagi mau kita laksanakan dapat terlaksana. Ini karena semua bentuk dukungan dari para jamaah semua, baik itu yang sifatnya pemikiran atau juga sifatnya bentuk tenaga dan lain-lain sebagainya. Hanya saya bisa mengucapkan jazakumullahu khair ahsanal jaza. Semoga Allah membalas segala amal para jemaah semuanya. Selanjutnya, saya mewakili pengurus Masjid Al-Mujahidin memohon maaf bila mana selama ini pengurus Masjid Al-Mujahidin mempunyai banyak kesalahan yang disengaja ataupun juga sifatnya yang tidak disengaja. Mudah-mudahan para panjenengan sami niki sampean semua memaafkan tidak atas kesalahan dan kehilafan seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin. Dimaafkan tidak? Sekali lagi nggak kompak, dimaafkan tidak? Dimaafkan boten? Alhamdulillah. Pun kosong-kosong nggih. Kosong-kosong. Pun selanjutnya kula pribadi juga mewakili Laskar Al-Mujahidin. Aslinya sebenarnya malu, tapi mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi kalau kata orang Cirebon bilang, minta ngemis lah, singkat cerita ngemis, ya ngemis, minta uluran tangan dari seluruh jamaah sholat Idul Fitri biar PR ataupun juga agenda buat kedepannya Masjid Al-Mujahidin itu
pengen mempunyai masjid yang permanen, tapi jauh sekali. Karena apa? Biaya yang belum mencukupi. Oleh karena itu, pada hari yang berbahagia ini, saya pribadi dan mewakili pengurus Masjid Al-Mujahidin memohon meminta dengan kerelaan hati para sampean semua, sudi kiranya untuk meluangkan ataupun menyisipkan sebagian ataupun sedikit rezeki yang telah sampean punyai. Kira-kira kalau jamaah masjid atau masjid ini meminta infak ataupun meminta ya sedekah ataupun infak atau juga bentuknya zakat profesi, ikhlas boten niki? Ikhlas boten niki? Ikhlas ya, alhamdulillah. Jadi nanti jangan khawatir, silakan buat Laskar Mujahidin kotaknya diputer, ya, tapi nanti ya, ikhlas semua, alhamdulillah. Pun para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Laskar Al-Mujahidin atau pengurus Masjid Al-Mujahidin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin bila mana pasti ada sesuatu yang tidak berkenan, baik itu sifatnya omongan ataupun juga perilaku yang tidak berkenan di koro hati jamaah semua. Terakhir sekali lagi ini terakhir, bila mana pengurus Masjid Al-Mujahidin ini mempunyai kesalahan, mempunyai omongan yang sangat menyinggung, barangkali itu sifatnya kalau sampai datang ke masjid ataupun juga nanti bila mana ada jamuan atau minuman yang kira-kiranya tidak berkenan di hati para jamaah sholat Idul Fitri ini, sudi kiranya sampean semua memaafkan dan memaklumi. Pun nanti barangkali sampean mau berinfak lewat rekening pun juga silahkan sampean tinggal buka Facebook Masjid Al-Mujahidin. Kinten-kinten cukup semanten sambutan kula mewakili pengurus Masjid Al-Mujahidin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya dari beliau Amir Masjid Al-Mujahidin. Kami himbaukan kepada semua jamaah, nanti setelah selesai sholat Idul Fitri ini jangan bubar dulu, nanti kita bersama-sama bersalam-salaman dan nanti kita makan bersama yang sudah disediakan. Dilanjutkan sambutan selanjutnya, yaitu dari PCI NU Korea Selatan yang diwakili oleh beliau Al-Ustadz Syifauddin Afandi sebagai Ketua Lazisnu Korea Selatan. Kepada beliau dipersilahkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala man hadara ala hadhihi al-jami'ah, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kiram yang saya muliakan, Ustaz Syaifuddin, dan juga yang saya muliakan, yang saya hormati Ustaz Syaifuddin, Ustaz Mujahidin, Ustaz Hasan Bahari, dan para ustaz-ustaz yang lain di Madrasah Mujahidin ini. Dan yang saya hormati juga Ketua Takbir Ustaz Zainuddin dan juga para takbir, pengurus takbir lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati kepada pihak kepolisian Mister Om, dan juga dari pihak Safar Ibu Sereli,
serta seluruh banom-banom Badan Otonom PJI NU Korea Selatan dan juga jamaah sholat Idul Fitri warga Namdong di Masjid Al-Mujaddin ini. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bareng-bareng, kita bisa sholat Id bersama-sama di lapangan Namdong ini dengan sehat walafiat, dengan cuaca yang sangat sejuk. Alhamdulillah, ini semoga tetap seperti ini, tidak ada hujan sampai nanti acara praktis selesai. Semoga tidak hujan ya. Amin. Kita kalau sholatnya pas panas juga nggak nyaman, nah ini dingin juga nggak nyaman, ini sedang-sedang. Alhamdulillah, semoga cuaca yang semacam ini menandakan bahwa puasa kita diterima oleh Allah, ibadah kita diridhoi oleh Allah, sehingga sholat Id kita ini dipayungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya, yang kita jadikan panutan, yang akhlaknya begitu mulia, yang kita harus selalu dan selalu untuk mengikuti apa itu petunjuk-petunjuknya beliau kalau mau ingin selamat di dunia dan akhirat. Dan semoga kita semuanya ini diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nanti mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, pertama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin, aqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, apabila dari kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama beserta badan otonomnya baik Banser, Al-Aziznu, kemudian LPNU, LDNU, Fatayat, Los Bumi, ada kesalahan di hati panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan Ustaz. Dimaafkan Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Berarti sudah kosong-kosong. Apabila jenengan juga ada kesalahan kepada kami semuanya juga ikhlas memaafkan jenengan semuanya. Kedua kalinya saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jamaah yang telah hadir di lapangan ini untuk melaksanakan sholat Id. Semoga sholat Id kali ini berjalan dengan lancar dan tiada halangan apapun. Ketiga kalinya saya mengucapkan selamat kepada jenengan semuanya. Selamat apa? Yaitu selamat menuju hari apa? Kemenangan. Hari Idul Fitri adalah hari kemenangan. Karena sebelumnya kita sudah riyadhah melaksanakan puasa, melaksanakan sholat taraweh dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga harapan kita di bulan suci apa itu di bulan kemenangan ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di bulan kemenangan ini, di hari raya ini benar-benar suci, tidak ada dosa lagi di kita, di badan kita, di tubuh kita, dan hati kita juga menjadi bersih karena satu bulan kita dilatih untuk tidak merasani wong, menggunjing, menghina. Itu kan waktu bulan puasa kita dilarang semacam itu supaya pahalanya kan tidak hilang. Nah, selama itu kita dilatih, semoga di bulan suci, di bulan kemenangan ini hati kita juga bersih seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin.
Dan selanjutnya kami dari BCNU Korea Selatan juga bersyukur alhamdulillah bahwasannya zakat yang telah jenengan semuanya salurkan kepada Al-Aziz Korea Selatan, lembaga amal infak zakat dan sedekah Korea Selatan ini semalam sudah disalurkan kepada para mustahik zakat. Dan alhamdulillah kami juga bahagia sekali karena ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap zakat tersebut. Per data kemarin kita tutup tanggal 9 ya, kalau dengan lihat pengumuman itu kita tutup tanggal 9. Tapi tetap kita terima, artinya meskipun tanggal 9 itu sudah tutup, itu tetap kita terima sampai malam tadi. Itu tanggal 9 kita tutup itu sudah 3 juta lebih kita kirim Indonesia, itu 3 juta buat. Dan saya juga kaget habis ditutup masuknya lebih banyak. Masuknya lebih banyak. Satu hari nyampe ada yang 1 juta, 1,5 juta. Malam sendiri itu pun ada yang satu malam itu ada yang 1,5 juta. Alhamdulillah semalam saya total semuanya 9 juta 139 153 won, atau rupiahnya 106 juta 398 324. Alhamdulillah, dulunya nyampe 80 juta rupiah, sekarang 106 juta rupiah. Alhamdulillah, ini menandakan bahwasannya warga Nahliyin sadar akan zakatnya dan antusias untuk menunaikan zakat. Semoga zakat-zakat yang telah ditunaikan tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dirinya dan hartanya, dan juga diberkahi rizki-rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk panjenengan semuanya, dan sekali lagi kami mewakili pengurus cabang Ahlul Istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ustaz Ahmadi selaku Ketua Al-Aziz Korea Selatan yang memberikan selamatnya mewakili dari Ketua PCINU Korea Selatan. Dilanjutkan sambutan selanjutnya yaitu dari Shelter Incheon yang akan disampaikan oleh beliau Nuna Serewati. Nuna Mbak atau Ibu? Kalau saya manggilnya Nuna aja. Oke, semua Mbak. Mungkin akhir-akhir ini banyak yang melalui telepon atau bertemu langsung kepada saya kasih sesuatu berupa uang segala macam. Nggak tahu itu bos itu apa. Mungkin ada yang bilang katanya, saya kasih ya, tapi saya pada kasih gitu. Masalahnya saya apa gitu. Saya nggak tahu mereka dengar dari mana, tapi mumpung semuanya lagi pada di sini, jangan kasih saya apa-apa. Soalnya itu kan udah saya, jadi lebih baik uangnya ya diserahkan atau diinfakkan di ya. Juga akhir-akhir juga banyak masalah kayak penipuan atas penipuan kemudian
kasih kepada Mbak Sere dari Sanggar Incon yang selama ini selalu membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masjid Al-Mujahidin. Terima kasih kepada Mbak Sere. Dilanjutkan sambutan selanjutnya yaitu dari kepolisian Incon kepada beliau Mr. Ong. Kami persilakan. Selamat pagi. Nama saya Ung. Mungkin sudah yang banyak kenal juga. Tapi biasanya saya dipanggil Mr. Ung atau Pak Ung. Hari ini saya mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada panitia Al-Mujahidin dan sama Al-Mujahidin. Sepertinya hari ini saya ketiga kali bersama merayakan acara Hari Idul Fitri sama teman-teman Indonesia. Jangan bosan sama saya. Mungkin saya juga, walaupun saya mungkin rasanya sekarang sudah agak banyak yang lupa juga, jadi mungkin bisa membingungkan kalian, tapi tolong mengerti. Menurut saya itu, saya sangat berterima kasih kepada warga negara Indonesia, khususnya di daerah Incon. Sebab itu di teman-teman Indonesia selalu saling membantu dan berkomunikasi untuk mengarahkan baik. Karena mungkin orang daerah Mujahidin atau elit itu sangat penting juga. Mereka itu sangat berusaha itu untuk sama Indonesia untuk menjalankan hal yang baik. Saya juga berusaha keras untuk menjaga dari masalah kriminal supaya para warga negara Indonesia mendapatkan manusia selama di Korea. Mungkin kalian itu pekerjaan di banyak yang kasus yang terjadi masalah kekerasan atau pemukulan atau penipuan banyak yang terjadi. Jadi kalau sudah jadi korban atau ada masalah, jangan sungkan lapor ke polisi atau bisa konsultasi sama saya langsung juga boleh. Sekarang kalau dulu itu kadang-kadang telepon kepada saya itu mungkin kalau walaupun ada masalah mereka mungkin cuma diam-diam. Tapi sekarang yang saya telepon sama saya konsultasi bukan hanya ke daerah Incon, di daerah Daejeon, daerah Busan, daerah Gimeng, semuanya mungkin kalau perlu bantuan telepon saya. Mungkin kalian juga misalnya ada bantuan atau sudah siapa aja ya boleh telepon langsung juga boleh. Kalau nggak ada untuk telepon saya bisa tanya kepada jamaah Al-Mujahidin atau panitia Al-Mujahidin. Kalau agak ya susah telepon sama saya, boleh langsung untuk konsultasi sama ketua Al-Mujahidin, mereka akan kasih tahu kepada saya. Walaupun saya belum punya agama, saya sangat menghormati aktivitas agama Islam dan saya selalu berusaha supaya lebih memahami agama Islam supaya itu tidak ada kesalahpahaman. Mungkin hanya yang bukan Muslim melihat orang Islam mungkin bisa salah paham karena itu kan di media-media yang terjadi teror apa yang masalah kan. Jadi mereka menganggap agama Islam itu mereka itu ada kemungkinan itu menjadi teroris. Tapi saya sudah cukup mengerti karena saya sudah belajar di Indonesia dan sudah cukup saya selalu berusaha untuk memahami agama Islam. Jadi supaya itu hari kepolisian juga tidak ada kesalahpahaman. Aktivitas agama Islam itu harus dijaga oleh pemerintah Korea. Soalnya di Korea itu aktivitas agama apa saja itu bebas dan punya hak. Jadi kalian itu tidak perlu ragu-ragu atau tidak perlu takut aktivitas agama. Dan saya mau sampaikan yang masalah kriminal yang sering terjadi. Soalnya itu banyak korban dari Indonesia juga, apalagi orang Korea juga memang banyak. Yang kalau saya sampaikan itu yang masalah penipuan di online maupun di offline. Seperti itu. Kalian sudah tahu kan Jumbo Nara hanya yang menggunakan juga. Tapi di Jumbo Nara itu banyak sekali yang terjadi penipuan. Soalnya mungkin kalian pikir itu akan kirim identitas atau ambil foto atau kirim itu kalian percayakan oh itu orangnya jamin karena sudah kirim identitas. Tapi jangan percaya identitas itu banyak yang palsu. Palsunya bukan bikin yang palsu. Mereka ambil dari identitas orang yang lain seperti di pinggir jalan atau
atau ya sama pengamen mereka pinjam identitasnya. Jadi asli bukan asli mereka. Walaupun kami akan tangkap orangnya, itu bukan orang pelakunya. Jadi kalau bisa ya bawa beli, ya kalau memang beli di Jumbolarang lebih murah, tapi kalau bisa kalian beli barang di yang bisa jamin kayak Naver atau Gmarket atau auction seperti itu bisa dijaminkan. Kalau yang di Jumbolarang itu tidak bisa dijamin. Nah sekarang itu banyak yang terjadi juga itu messenger phishing. Kalian pernah dengar itu? Nah, messenger phishing itu orang-orang itu akan hacking HP-nya, terus itu mereka pura-pura itu teman kirim SMS ya pinjam uang, minta uang atau apa seperti itu. Tapi ternyata itu bukan orangnya, temannya itu teman sendiri. Itu biasanya hacker dari Indonesia juga ada. Jadi kalian misalnya terima SMS kayak gitu, jangan langsung kirim uangnya. Coba dicek aja telepon. Kamu memang kirim SMS kepada saya atau enggak? Ya, cuma itu aja cukup bisa menjaga dari kriminal messenger phishing. Jadi jangan terlalu percaya SMS seperti itu sebelum kenal sama orangnya. Dan saya mau mengakhiri sambutannya. Dan kemarin saya lihat di internet ada yang kata yang bagus mengenai Idul Fitri. Jadi saya rasa sebentar ya. Lapar terbayar gembira, haus terbayar sukacita, lelah terbayar bahagia. Setelah sebulan berpuasa di hari yang fitri ini terbayar semua. Selamat Idul Fitri. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Ong yang selama ini selalu membantu kami dan selalu mendukung dari kami semua jamaah dan juga warga Indonesia yang ada di Korea Selatan ini pada umumnya. Dari saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya dari tingkah laku saya maupun kata-kata saya yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Demikianlah sambutan-sambutan dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri bersama yang insya Allah nanti untuk Bilal akan dilantunkan oleh beliau Ustadz Najmuddin dan dilanjutkan dengan imam dan khotib yaitu beliau Al-Ustadz Muhammad Jamaluddin. Demikian kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallu sunnatan li'idil fitri jami'an rahimakumullah. Sallu sunnatan li'idil fitri jami'an rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. Ditata dulu topnya ya. Ayo.
Yang kenceng mas, yang kenceng mas. Yo, mas yang kenceng. Dilurusin, dilurusin. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله أكبر معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور، يوم أحل الله له فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانشرهم على معاند الدين. رب احتم لنا منك بالخير فيا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ulama halal hilal wa abdar. Allahu Akbar. Ulama soma sohibun wa afdar. Allahu Akbar. Ulama tarohama sahabun wa amdar. وكلما نبت نبات أزهر وكلما أطعم قالب مختار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل المسلمين عند الفطر بعد صيام رمضان وعند الأضحى بعد يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبيا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهر. الله أكبر. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما بعد، فقال الله: إنا ومنكم صيامنا وصيامكم تقبل يا كريم minal aidin wal faizin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di lapangan yang berkah ini untuk menunaikan ibadah salat Idul Fitri sekaligus tahminah, karena kita selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1
juga sebagai manifestasi perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama 1 bulan Ramadan, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Idul Fitri. Idul Fitri sendiri diambil dari bahasa Arab Idul Fitri yang terdiri dari 2 kosakata, Idul dan Fitri. Secara bahasa, Idul berasal dari kata kerja ada yang artinya kembali. Kemudian Fitrun itu maknanya berbuka, afkor berbuka. Jadi Idul Fitri kalau secara bahasa kembali berbuka. Jadi selama kita 1 bulan penuh berpuasa, hari ini kita boleh berbuka, bahkan wajib. Kita haram melakukan puasa di hari ini. Idul Fitri adalah kembali berbuka kita sebagaimana hari-hari biasanya kita boleh makan, boleh minum, dan boleh melakukan hal-hal yang selama bulan puasa Ramadan kita tidak boleh. Tapi fitrun juga bisa bermakna asal penciptaan atau penciptaan, ay kholaq, atau juga ada kata yang berasal dari akar kata yang sama yaitu al-fitr, maknanya asal penciptaan. Misalnya dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanuhu wa yunassiranuhu wa yumajjinasanuhu. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bapaknya lah atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, dia Yahudi, dan dia Nasrani. Jadi al-fitrah dalam arti hadis ini artinya adalah suci atau tabiat alamnya. Jadi Idul Fitri bisa juga dimaknai sebagai kembali fitrah, kembali ke asal mula, seperti halnya bayi yang lahir dari perut ibunya. Dia tidak memiliki dosa apa-apa, seperti kertas kosong yang kertas putih yang kosong yang belum ditulis apapun. Kenapa demikian? Ini ada alasannya. Pertama, selama 1 bulan penuh kita melakukan puasa. Kalau seandainya dalam puasa kita betul-betul beriman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 bulan, selama 1 tahun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan beriman, percaya kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya diampuni. Kemudian di samping kita berpuasa, juga kita membayar zakat fitrah. Ini juga momen pencucian diri kita, karena zakat fitrah itu bukan zakatul mal, berbeda. Kalau zakatul mal itu membersihkan harta. Kalau zakatul fitrah, zakatul anin nafsi. Az-zakat, zakat membersihkan diri kita. Makanya zakat fitrah itu kewajiban bagi setiap orang, diwajibkan bagi setiap muslim yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zakatul mal. Kalau zakat mal itu hanya orang yang memiliki harta. Hartanya disucikan, disisakan berapa persen untuk dibagikan kepada mustahikul zakat, asnaful zakat. Nah, zakat fitrah ini kewajiban bagi kita karena untuk mensucikan diri kita selama 1 bulan Ramadan. Jadi ibaratnya kalau kita menggunakan analogi yang sampangan, bahwa bulan Ramadan itu sebetulnya seperti mesin laundry, mesin pencuci. Jadi selama 1 tahun kita melakukan banyak dosa, banyak khilafan. Al-insan makhluk khotoh wa nisyan. Bahwa manusia itu salah dan lupa, sehingga wajar jika melakukan dosa.
Nah, selama satu dol itu banyak noda-noda dosa yang menempel pada tubuh kita. Nah, di bulan Ramadan kita mensucikannya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa Ramadan selama 1 bulan itu, dan membayar zakat di hari raya Idul Fitri. Karena itu, saudara-saudara, teman-teman muslim yang ada di Korea Selatan ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala dosa yang kita lakukan selama 1 tahun ini, dan kita menatap masa depan dengan lebih berhati-hati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tetapi meskipun kita tidak lagi berpuasa, ada satu hal yang juga masih harus kita lakukan, karena itu adalah hakikat atau tujuan dari berpuasa, yaitu memerangi hawa nafsu. Suatu ketika kembali dari peperangan, Nabi Muhammad SAW berkata pada para sahabatnya, "Marhaban bikum dumikum, marhaban bikum qaddamtum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Ila ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Al-jihadun nafs, jihadun nafs, al-mujahadatun nafs. Jadi suatu ketika kembali dari perang Badar, Nabi berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, "Selamat datang, kalian semua baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar." Kemudian para sahabat bertanya, "Apa ya Rasulullah jihad besar?" Jihad besar adalah mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nah ini sebetulnya yang dituju. Puasa adalah melatih latihan spiritual, riyadhatun nafsi, melatih spiritualitas kita, hati kita untuk bisa melawan hawa nafsu yang mengeram dalam diri kita. Jadi mujahadatun nafsi itu lebih, karena sesungguhnya musuh yang paling utama bagi manusia, bagi kita semua, adalah diri kita sendiri. Sebelum kita bisa memerangi diri kita, maka kita tidak boleh memerangi orang lain dalam arti kita, karena ini jihad besar. Jadi mujahadatun nafsi itu lebih penting, melawan ego yang ada dalam diri kita, melawan nafsu syahwatiyah, nafsu-nafsu yang bisa merugikan kita dan bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Jadi puasa boleh selesai, tetapi mujahadatun nafsi tidak akan selesai. Kata Nabi, "A'da'u aduwika nafsu allati baina jambayka." Jadi musuh terbesar diri kalian adalah dirimu sendiri, yang nafsumu, nafsu dalam arti syahwat atau nafsu dalam arti dirimu sendiri. Syahwat yang menyerang dalam kedua lambung kita. Syahwat insaniyah, syahwat hayawaniyah, syahwat kebinatangan. Itu yang harus kita lawan. Dan kita terus harus melakukan jihad, memerangi jihad. Jadi akhir-akhir ini kita kelihatannya ada penyempitan makna jihad. Jihad hanya dimaini sebagai qital, perang. Padahal jihad tidak hanya perang. Qital jihad memang ada qital, tetapi tidak sepenuhnya bermakna qital atau perang. Yang terpenting kata Nabi yaitu mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin memberikan makna nafsu ini dua. Nafsu dalam arti syahwat, emosional, dan nafsu dalam arti hakikat kemanusiaan. Nafsu sebagai syahwat itu harus kita perangi. Tetapi nafsu dalam arti hakikat kemanusiaan itu terbagi menjadi tiga, kata Imam Ghazali. Pertama adalah nafsul mutmainnah, nafsu atau seorang yang tenang, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini
Di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Jadi nafsu dalam arti di sini bukan nafsu syahwaniyah, tetapi nafsu hakikat manusia. Nafsul mutmainnah ini orang yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi dia tenang. Dia tidak dikendalikan oleh nafsu. Dia bisa menguasai dan mengendalikan nafsu. Jadi dia tenang. Dia akan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini kadang menang dan kadang kalah. Dia kadang bisa mengendalikan nafsunya, tetapi pada saat yang lain dia juga kadang dikendalikan oleh nafsunya. Nafsu lawamah, la nafsil lawamah. Tahu? Bersumpah, laknya la saidah. Bersumpah, nafsu lawamah. Dan yang ketiga adalah nafsul amarah. Nafsul amarah ini berarti orang yang sudah dikuasai oleh nafsu. Dia tidak lagi bisa mengendalikan nafsunya. Seperti dalam cerita Al-Quran, Nabi Yusuf, dia bisa mengendalikan nafsul amarah. Ya ayyuhalladzina wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Saya tidak akan mengumbar nafsu, karena nafsu amarah itu selalu mengajak pada su, pada keburukan. Jadi 3 level nafsu. Mudah-mudahan kita pada level yang pertama ini, yaitu nafsul mutmainnah. Ya tentu kita harus terus mujahadah nafsi untuk mencapai level yang pertama. Kita mungkin bisa di level yang terakhir, juga bisa di level yang tengah-tengah. Tapi mudah-mudahan dengan terus melakukan mujahadah nafsi, memerangi hawa nafsu, maka kita akan mencapai level yang pertama, nafsu mutmainnah. Irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi, apa sesungguhnya yang ingin dicapai? Tujuan dari puasa itu. Dan apa sesungguhnya makna dari Idul Fitri yang hari ini kita rayakan, hari ini kita syukuri bersama? Ada sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan. Kutiba ay wajibah. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Nah, ini kuncinya. Jadi puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Kemudian ada hadis Nabi, laisa id liman labisal jadid walakinnal id man ta'at. Id itu bukan orang yang berbaju baru, dia segalanya baru, bukan pesta pora, bukan pesta pora. Id itu. Jadi id itu walakinnal id man ta'at yazid. Man ta'at yazid. Orang yang ketaatannya pertama itu sebetulnya yang ingin dicapai atau maqasidus shaum, tujuan berpuasa itu ya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa sesungguhnya yang takwa ini mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan. Konsepnya mudah, pengertiannya mudah. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, itu takwa. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangan yang dilakukan, yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Atau imtithalul awamir saja itu takwa, tanpa ada ijtinabun nawahi, karena secara otomatis kalau sudah imtithalul awamir maka ijtinabun nawahi. Jadi takwa itu imtithalul awamir, melaksanakan segala perintah Allah.
Mudah kan secara konsep, tetapi untuk dilakukannya itu sangat sulit sekali. Karena manusia diberkati oleh nafsu itu. Jadi kenapa malaikat taat? Wajar, karena malaikat tidak ada nafsunya. Tapi manusia bisa melebihi malaikat dan juga bisa lebih rendah dari iblis. Kalau dia bisa memerangi nafsunya, dia akan lebih derajatnya di atas melampaui malaikat. Tetapi ketika dia dikendalikan oleh nafsunya, maka dia akan berada di bawah iblis. Karena malaikat misalnya disuruh sujud, dia akan sujud selama-lamanya. Wajar kan? Karena dia tidak ada nafsu. Tapi manusia ini selalu berperang. Di hatinya itu selalu medan peperangan yang sesungguhnya ada di dalam hati kita ini. Karena itu takwa itu penting. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمدلله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu kunci untuk meraih kehidupan, meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. As-sa'adah fid-dharain. Karena Al-Quran sendiri sudah berjanji, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berjanji di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan segala kemudahan, akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi problematika ini, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari Allah entah dari mana saja. Min haitsu la yahtasib. Itu sudah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Karena itu sudah janji kepada Allah, maka kalau betul-betul kita bertakwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Al-Quran, bertakwalah kepada Allah sekuat kalian, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk mengisi momentum Idul Fitri dan setelahnya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dan mari kita ramaikan masjid kita, Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan Masjid Al-Mujahidin ini kita bisa membangun masjid yang permanen, masjid milik kita bersama, masjid milik umat Islam. Karena kata sebuah hadis, man bana masjidan banallahu fil jannah. Barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Jadi mari kita berusaha untuk membangun rumah yang megah, baik rumah di sini maupun rumah di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita
kita semua bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam bersama kami umumkan untuk hasil kotak infak yaitu 3.455.400 won. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami ulangi 3.455.400 won. Ini semoga amal ibadah panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Mohon Pak Ustadz, Pak Ketua di depan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya setengah hari ini. Jauh-jauh amat. Allahumma salli
jamaah sholat Idul Fitri dipersilahkan nanti menikmati hidangan yang telah disiapkan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli seluruh pengurus dan masjid ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya